Oke, selamat datang di kelas Python Pro, teman-teman. Oke, yang hadir baru berempat ya. Kita tunggu teman-teman yang lain sampai 19.05 karena materi hari ini cukup kompleks, masih tentang struktur data. Jadi sambil tunggu teman-temannya, aku share screen aja dulu. Oke, sambil itu kita review dulu deh apa aja yang udah teman-teman pelajari di minggu kemarin. Oke, di minggu kemarin kita masuk materi baru tentang struktur data. Nah, ada yang masih ingat nggak struktur data itu apa sih, teman-teman? Kalau ada yang masih ingat, silahkan di on mic atau lewat chat pun nggak apa-apa. Nah, seingat teman-teman, struktur data itu apa sih? Kayak Renat, Leo, Fahri, sama Arkan, kalau tahu silahkan di on mic atau nggak lewat chat aja, nggak apa-apa. Oke, Kevin udah masuk, berarti udah berlima ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Kita review pelajaran di minggu kemarin dulu. Oke, kalau teman-teman lupa, aku ingatkan lagi. Struktur data itu gimana kita menyusun data-data yang ada di dalam pemrograman, khususnya di Python, karena kita belajar Python. Nah, di minggu kemarin kita belajar yang namanya daftar alias list. Nah, list itu apa sih kemarin? Struktur untuk menyimpan berbagai jenis data, berarti bisa tuh tipe data yang berbeda di dalam satu list, bisa digabung, dan dia dengan cara yang tertata dengan baik. Berarti kita bisa mengurutkannya. Nah, contoh, kalau cara bikin list kemarin, kita bikin variabel, kemudian sama dengan list. Nah, berarti kita bikin sebuah list. Nah, kalau misalkan ini cara bikin list yang masih kosong. Nah, dari yang kosong ini kita bisa nambahin data ke dalamnya pakai append kemarin itu. Nah, kalau yang di bawah ini adalah list yang udah berisi data. Jadi tiap-tiap data ini punya indeks mereka masing-masing yang dimulai dari angka 0 indeksnya. Nah, tambahkan kita punya student Smith, Peterson, Langdon. Kemudian tambahkan nama belakang Wang ke dalam daftar, berarti tambahkan Wang. Nah, ada yang tahu nggak? Kalau mau nambahkan data ke dalam list, kita pakai apa operatornya atau fungsinya deh? Ada yang masih ingat nggak untuk menambah data ke dalam list? Kalau ada yang tahu, silakan lewat chat juga nggak apa-apa. Atau on mic lebih baik. Ada yang masih ingat nggak cara nambahin data ke dalam list kemarin? Perasaan tadi aku nyebut deh. Pas di slide ini, aku nyebut. Kalau cara masukin data ke dalam list, kita pakai apa? Oke, Virus sama Krista udah masuk. Jadi kita review dulu ya pelajaran di minggu kemarin. Oke, ada yang masih ingat nggak? Mau nambahkan data ke dalam list, kita pakai apa? Oke, kalau nggak ada, ingat. Aku ingatkan lagi. Kalau untuk nambahin data ke dalam list, kita pakai yang namanya operator append. Kemudian baru data apa yang mau kita masukkan. Nah, kalau untuk hapus, kita bisa pakai remove. Remove, kemudian apa data yang mau kita remove. Nah, tentukan apakah nama Taylor ada nggak di dalam list kita. Nah, kita bisa pakai Taylor in students. Berarti kita bisa if Taylor in students, maka apa yang mau kita tampilkan.
Nah, berarti dalam kata lain, jika Taylor ada di dalam student, lalu lakukan apa? Nah, list juga bisa kita urutkan secara alfabet dari A sampai Z menggunakan operator sort. Nah, kita data seperti ini, kemudian kita sort jadi urutan kayak gini. Kemudian kita Fn 5, jadi kayak gini. Dia yang awalnya 5, 4, 5, 3, 5. Kita tambahkan Fn 5, kemudian Fn 5, tambah 5,5 di belakangnya. Kemudian kita juga bisa mencetak isi dari list kita ke dalamnya. Ini bisa pakai mark in marks. Nah, yang penting in marks-nya ini. Terserah mau pakai variabel apa. Nah, itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, oke, udah berapa orang yang masuk? Udah 7 ya. Ntar aku ingatkan lagi deh. Nah, oke, kita masuk materi baru. Nah, masih tentang struktur data. Kalau kemarin kita belajar tentang daftar atau list, hari ini, kemarin kita list dengan tuple. Kalau list bisa ditambah, nilainya bisa ya dia bisa ditambah, kemudian nilainya bisa diubah. Tapi kalau tuple itu nggak bisa diubah. Nah, kalau hari ini kita bakal belajar dua juga. Dua yang ada di struktur data, satu kamus, kemudian set. Nah, kamus ini dictionary. Nah, untuk belajar ini, kita contohkan aja dulu. Kita punya sebuah program di mana untuk tulis program yang meminta judul buku dan mencetak lokasinya di penyimpanan perpustakaan. Jika tidak ada buku yang ditentukan alias ditemukan, maka cetak buku tidak ditemukan. Nah, ini program ketika dia masukkan judul buku ini, nah, kemudian akan tampil baris 7 rak 6. Sedangkan ketika masukkan judulnya Tom Sawyer, maka yang keluar adalah buku tidak ditemukan. Nah, kalau dari program seperti ini, kalau kita analisa, kita bisa bikin program ini dengan beberapa cara. Kalau misalkan kita mau cari buku ini, nah kalau kita masukkan ini, dia kasih jawaban, oh lokasinya di sini loh. Nah, cara pertama, kita bisa pakai gunakan operator kondisional alias pakai if. Bisa contoh kayak belajar yang di materi sebelum-sebelumnya. Contoh, misalkan kita minta dulu nih, input, masukkan judul. Nah, kita cek. Jika judulnya ini, maka print baris 7 rak 6. Kemudian yang lain, jika judulnya ini, print ini. Judulnya ini, print ini. Nah, keuntungannya atau kelebihannya pakai if kayak gini itu dia lebih sederhana, kita nggak terlalu kompleks, kita lebih gampang pakai if kemudian print if atau else if sampai else. Tapi kekurangannya, kalau kita punya 100 data, 100 nih judul buku, kan nggak mungkin kita if judul ini, oh ini print tuh, nggak mungkin sampai 100 baris kita lakukan, terlalu merepotkan. Lalu gimana kalau datanya lebih lagi 5.000? Kan lebih ribet. Kemudian cara kecepatan atau dia baca programnya akan lebih lambat karena dia baca satu-satu if ini if itu. Nah, jadi program kita jadi lebih berat dan tidak efisien jadinya. Kalau pakai cara seperti ini, dia bisa, tapi kekurangannya lebih banyak ketimbang kelebihannya. Kemudian cara kedua, misalkan nih kita tadi kan judul bukunya ada 3, terus eh, tempatnya juga lokasinya ada 3.
Misalkan kalau kita pakai list kemarin gimana, Kak? Kan ini kita pertama punya list, kita bisa bagi dua. Satu list judul buku, satu lagi list lokasinya. Nah, keuntungannya apa sih pakai cara seperti ini? Nah, kalau jika buku baru datang, kita mudah nih nambahinnya ke dalam. Misalkan, oke, kita tambahkan event ke dalam list ini, kemudian kita tambahkan datanya. Tambah datanya mudah. Tapi dia punya kekurangan kalau pakai list. Di mana kalau misalkan kita mau hapus ini, misalkan ya, kita hapus si bentar. Nah, the one in the window kita hapus, kan berarti dia list ini punya dua data. Sedangkan list yang lokasi punya tiga data. Nah, ini dia berpasangan. Sedangkan ketika kita hapus ini, pasangan ini nggak ada. Nah, jadi kekurangannya dia nggak secara otomatis ketika kita mau hapus, dia nggak bisa kehapus pasangannya. Jadi kita hanya bisa hapus ini, sedangkan datanya masih ada. Jadi dia tuh bakal error nantinya kalau semisal kita mau cari, ini nggak punya pasangan. Jadi dia nggak bisa kita hapus otomatis secara pasangannya. Nah, jadi lebih sama seperti yang operasional tadi, yang cara nomor satu kurang tepat. Cara dua juga punya kekurangannya. Nah, kalau gitu kita cara pakai apa sih kalau kita punya dua data yang saling berhubungan tadi? Nah, cara ketiga kita pakai namanya kamus. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Kamus itu sama seperti list kemarin, bedanya dia punya pasangan data. Nah, seperti ini. Oh, kalau misalkan di list, berarti kita butuh dua daftar. Satu udah judul, satu lagi lokasi. Nah, kalau dalam dictionary atau si kamus, data itu bisa dipasangkan antara kunci dan nilainya, antara key dan value-nya. Nah, misalkan yang jadi kunci kita adalah judul buku ini, The Wine in the Willow. Kemudian value-nya adalah baris 10 rak 3. Nah, kalau kita eh, mau menambahkan data sini ataupun mau menghapus itu dia udah sepaket langsung datanya. Oh, key sama value-nya alias kunci sama nilainya. Nah, keuntungannya dia lebih sederhana. Nah, dia kecepatannya lebih cepat. Dia langsung baca datanya. Ketimbang nomor satu tadi. Nomor satu pakai if. Kalau ada 100 kan ribet. Dia baca dari awal. Nah, hari ini kita bakal belajar daftar ini. Oke, kita masuk materinya. Nah, kamus atau dictionary. Si kamus atau dictionary ini adalah kumpulan pasangan kunci dan nilai yang tidak diurutkan. Nah, kata kuncinya adalah pasangan kunci nilai, kemudian tidak diurutkan. Nah, berarti dia nggak bisa diurutkan seperti halnya di daftar kemarin. Ini nggak ada sort sini. Kemudian dia punya pasangan kunci dan nilai. Nah, cara bikin deklarasi dari si dictionary, kita bikin sama seperti list kemarin, sama dengan dictionary. Kemudian kita pakai kurung kurawal. Wah, kita taruh ini kebalik ya. Seharusnya ini adalah kunci dan ini adalah nilainya. Ini lupa diperbaiki. Seharusnya ini adalah kunci dan ini adalah nilainya. Ini Jadi adalah yang di kunci, ini duluan adalah the seven nilainya. six atau puisi duluan. Oke, Aswan ada ingin bertanya? Aswan ada ingin bertanya? Jadi yang ditulis di duluan the seven six-nya atau puisinya duluan. Dia kalau misalkan data, kita tetap misalkan tulis puisi atau terserah datanya. Yang penting awal itu adalah kuncinya. Nah, baru titik dua nilainya. Nah, ini kebalik sih.
Jadi bukan kalau kamu mau ganti misalkan mau the seven seas gitu. Ya oke nggak masalah. Yang penting yang di awal itu akan selalu jadi nilai, yang keduanya akan jadi kunci. Dia kebalik ini ya. Yang keduanya akan jadi nilai. Nah, aku lihatkan slide berikutnya deh yang benarnya. Nah, contoh kayak gini dah. Nah, kita punya ini si dictionary. Ini dictionary yang udah ada isinya. The Galbak, kemudian 5. Nah, dia sepaket. Nah, The Galbak, The Jungle Book, The Three Musketeers itu adalah si key-nya. Jadi kita bisa mendeklarasikan, oh dari list ini kita panggil key-nya. Nah, dia bakal muncul. Kemudian kita panggil value-nya atau nilai, dia bakal muncul. Jadi yang di awal itu adalah si kunci. Nah, setelah itu titik 2 baru nilainya. Jadi ini yang benar ketimbang slide sebelumnya. Jadi kalau isinya kamu mau ganti, kayak Aswan tanya tadi, itu nggak masalah. Yang penting posisi awal itu akan selalu jadi kunci. Yang kedua akan selalu jadi nilainya. Nah, sama seperti yang kemarin, kita nanti bakal belajar cara bikin dictionary, cara cetak isinya, dapatkan elemen, hapus, tambahkan, literasi, dan sebagainya. Oke, kita contohkan dulu. Cara bikin dictionary. Membuat dictionary atau kamus. Nah, pertama ini untuk cara bikin. Pertama, aku punya books, nama variabelnya, dan ini adalah sebuah dictionary. Nah, kemudian aku ingin menambahkan data ke dalamnya. Tambahkan data ke dalam dictionary. Nah, kalau ingin menambahkan data, kita bisa, berarti dia isinya seperti ini ya. Aku komen dulu. Komen. Ini adalah kunci, kemudian nilai. Nah, kunci, kemudian nilainya. Ya kan seperti koma, itu kunci lagi nilai. Sampai sekian banyaknya. Nah, yang jadi kunci adalah untuk buku. Kunci aku jadikan, kuncinya adalah genre buku. Genre buku. Sedangkan nilai adalah judul bukunya. Ini aku contohkan ya. Contoh. Nah, aku bakal ngisikan data ke dalam si dictionary books. Panggil books. Kemudian aku bikin kurung siku. Nah, aku bakal tambahkan kuncinya, berarti genre buku. Genrenya eh, apa genrenya? Historical. Historical. Nah, historical, kemudian judulnya. Nah, aku masukkan untuk historical judulnya eh, contoh aja ya, cambar. Aku masukkan datanya. Nah, kita tes dulu. Oke. Nah, sekarang di si kamus books ini alias dictionary books itu
aku udah masukkan ini cara masukkan data, tambahkan data kayak gini. Kita panggil, kita kuncinya apa, kemudian nilainya apa. Kayak gini cara masukkan datanya. Nah, aku print. Nah, ini udah masuk historical red number. Kemudian kalau aku tambahkan lagi yang lain, akan apa ya? Horror aja udah. Akan masukkan. Nah, dia udah masuk horror. Tambahkan lagi deh sampai 3. Books. Romance. Sampai 3 datanya. Nah, ini untuk tambahkan. Lalu kalau ngehapus datanya kayak apa sih? Cara hapus data. Hapus data. Nah, cara hapus kita pakai del di depannya alias pakai delete gitu. Tapi del aja. Del books. Nah, aku hapus. Nah, kenapa kita butuh yang namanya kunci, yang namanya nilai? Nah, ketika kita mau panggil atau kita mau kita hapus, kita panggil kuncinya. Contoh, aku ingin hapus yang romance. Dan, oke, ini hapus. Terus aku print lagi. Data setelah dihapus. Oke, data setelah ditambahkan kita punya ada historical, ada horror, ada romance. Nah, setelah data dihapus, aku hapus si romance. Nah, jadi yang tinggal adalah historical sama horornya. Nah, jadi cara hapus data di dictionary-nya, kita hapus kuncinya apa sih? Nah, jadi otomatis dia bakal juga ngehapus si nilainya. Nah, itu kelebihan dari dictionary. Tapi kalau misalkan kita pakai list atau pakai daftar tuh, nah dia kan jadi 2 list. Kita mau hapus si romance, nah si one and only-nya nggak mau kehapus gitu. Nah, jadi dia bakal jadi error. Nah, makanya kalau untuk data yang berpasangan, akan lebih baik kita pakai dictionary atau kamus. Nah, itu untuk tambahkan hapus. Oke, kita lihat di slide lagi. Nanti kalau ada yang nggak paham atau masih bingung, tanya aja teman-teman. Jangan takut, jangan merasa segan gitu nanya. Karena materi hari ini itu cukup kompleks, karena banyak operator-operator di dalam dictionary-nya. Oke, nah kita bakal cetak key sama value-nya. Nah, kita kan udah punya nih. Nah, kita coba cetak, ya, mana? 4, cetak key dan value. Nah, cara cetak key dan value itu key-nya adalah kita panggil si nama si dictionary kita, books. Kemudian key-nya apa? Kayak gitu. Coba deh dulu. Oke, aku belum deklarasikan. Oh, keys. Keys, keys. Oke. Nah, key-nya adalah keys ya, karena dia banyak.
historical, dan horror. Nah, dia langsung bisa kalau kita butuh nih kuncinya apa, kita pakai si operator dot keys. Nah, dia bakal nampilkan si kuncinya. Kalau kita mau value-nya aja yang kita cetak, values-nya adalah nah, chamber secret. Kita bisa langsung cetak pakai books.values. Kalau kita butuh nilainya aja. Oke, habis itu. Nah, kita masih bisa pakai hitung jumlah pasangan dari data-data kita. Alias kita kemarin panjang data ya, berarti bisa pakai len. Oke, kita lihat apa yang baru. Oke, tadi kita udah pakai del. Kita tambahkan, kita hapus. Udah dulu apa yang beda. Oke, kita pakai apakah data ini ada nggak di dalam si dictionary kita. Oke, kita coba tes. Pakai in books atau in apa nama dictionary kita. Cek 5, cek apakah ada data yang kita inginkan. Nah, kita bisa cek if. Nah, apakah, misal contoh ya, kita mau cek nih, apakah judul buku ini ada nggak di dalam daftar list kita. Contoh aku, apakah Red Chamber? If Red Chamber, berarti apakah Red Chamber in ada nggak di dalam books? Nah, kalau ada, kita print. Data ditemukan. Data ditemukan. Else, print tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Oke, kita print. Oke, data tidak ditemukan. Nah, kenapa kita, padahal kalau kita cek nih, Red Chamber kita punya di sini kan. Tapi pas if Red Chamber in books, print data ditemukan. Tapi kenapa dia memunculkan data tidak ditemukan? Nah, karena kita untuk jaga-jaga kita perlu merubah pencarian kita ke dalam huruf kecil. Kita bisa pakai lower. Nih, coba kita lihat di sini apa contoh pencarian if. Oh, bentar. Coba deh. Kita cek kuncinya. Ini nilai. Kita cek kunci historical. Oke. Ternyata setelah kita cek kayak gini teman-teman. Nah, yang bakal dicek itu adalah kuncinya. Nah, baru dia bisa ngasih tahu. Jadi kenapa sih dibedakan antara kunci dan nilai? Jadi kunci itu adalah kayak sebuah apa ya? Sebuah penanda di mana kita bakal ngambil data ini dari kuncinya. Jadi misalkan kita mau ambil historical. Nah, nanti dia bakal langsung kasih nilainya. Jadi yang bakal jadi penentu adalah kalau di struktur data, data itu kalau ada pasangan kunci sama nilai,
Nah, yang jadi penanda atau yang bakal penting untuk kita ambil itu adalah kuncinya. Jadi kunci nilai bakal melekat ke kuncinya. Jadi kalau yang mau dihapus, kuncinya yang dihapus. Jadi nilainya bakal kehapus langsung. Habis itu kalau mau nambahkan kayak tadi, nambahkan ini. Nah, kita bikin dulu kuncinya, baru kita tambahkan nilainya. Nah, kayak gitu juga pas kita mau cek, yang kita cek adalah kuncinya juga. Nah, jadi kunci itu yang jadi intinya kalau dalam struktur data. Oke, sampai sini dulu. Ini ada beberapa cara bikin, tambahkan, hapus, kemudian cetak key sama value-nya, kemudian cek apakah data ada di dalam daftar atau kamus. Nah, sejauh ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ini dasar-dasarnya aja dulu sih. Kak, ini Ya, saya baru masuk ini. Itu gimana ya, ya oke. cara kita apa? Kan ini kan cara ngapusnya itu langsung dari program. Gimana sih kalau misalkan kita mau ngapusnya dari kayak diketik dulu Hmm. dari input? Nah, bisa. Itu berdasarkan contoh soal. Oh, oke, kita cek dulu deh contoh soalnya. Ntar aku cari dulu ada nggak ya contoh soalnya. Atau enggak, aku bikin aja. Itu bisa. Kita, kalau ini kan kita dalam program langsung ya. Berarti kita bisa sebenarnya contoh. Misalkan aku bikin di sini. Hapus berdasarkan input. Nah, kita minta dulu inputan user. Hapus. Sama dengan input. Masukkan kategori buku yang ingin dihapus. Nah, kemudian kita bisa pakai del lagi. Kemudian kita tadi books, nama dictionary kita. Nah, kita bakal ngehapus kan kalau yang di atas, kita langsung key-nya kita hapuskan. Nah, ini karena minta pakai input, berarti dalam kurungnya adalah si hapus. Berarti hapus ini yang bakal kita hapus. Tapi sebelum itu kita cek dulu ada nggak hapus ini di dalam dictionary kita. Nah, kita perlu cek dulu. Kan nggak bisa langsung tahu tuh apakah data ini ada nggak di dalam gitu. Tahu-tahu misalkan hapusnya kita masukkan nggak ada. Nah, dia kan error jadinya nanti. Data apa yang mau dihapus. Jadi untuk itu kita perlu nih si if ini. If data ini ada nggak di books. Berarti if hapus in books. Nah, kalau data hapus ada di dalam books, berarti kita hapus books-nya. Print data berhasil kehapus. Data berhasil kehapus. Else, berarti data tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Contoh kita contohkan ya. Ini aku. Oke, masukkan kategori buku yang ingin dihapus. Contoh, kita hapus si horor. Horor. Nah, data berhasil kehapus. Oh, ntar kita cek lagi nanti print print berapa sih data kita yang tinggal books. Oke. Contohkan lagi, misalkan tadi horor. Nah, data berhasil kehapus. Nah, jadi yang awalnya ada horor, yang secret tadi, tinggal datanya jadi dua pasang, historical dan romance aja. Nah, jadi kita bisa kayak pertanyaan Kinan tadi, kita bisa hapusnya pakai sesuai dengan inputan user. Caranya, kita minta kategori apa yang menjadi key dalam data kita. Nah, kemudian kita cek dulu apakah
key ini yang dimasukkan user ini ada nggak di dalam list kita, dalam dictionary kita. Kalau ada, kita hapus dia. Kalau enggak, ya kita bilang datanya nggak ada loh. Jadi bisa kita pakai input. Oke, selain Kinan, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Ya enggak, silakan dicek dulu dari atas dulu. Aku lihatkan, bikin dictionary. Kemudian tambahkan data. Kalau kita belum, kita kan kosong nih dictionary-nya. Kita tambahkan pakai kunci dan nilainya. Jadi kuncinya ini, nilainya ini. Kemudian untuk hapus, kita pakai del. Kemudian apa key yang bakal kita hapus. Nah, kalau untuk cek apakah datanya ada, kita bisa pakai apa kuncinya inbox. Kemudian kita juga bisa cetak kunci dan nilainya. Pakai si operator key dan values. Oke, sejauh ini agar teman-teman ada pertanyaan nanti atau bisa itu, silakan ke platform, ke bagian modul. Modul 4, struktur data, itu lesson kedua. Lesson kedua, perpustakaan katalog. Nah, untuk nomor 1 itu teori, silakan tadi dari yang aku sampaikan, ingat lagi, dia pasangan kunci nilai dan dia tidak berurutan alias tidak bisa diurutkan. Nah, 1, 2, nah 3, nanti 3, 4, 5 itu baru ngoding. Nah, tunggu sebentar, teman-teman. Nanti kalau Arkan kamu ada kebingungan, tanya aja. Bentar ya. Kak, kalau mau nambahkan itu rumusnya apa ya, Kak? Oke, aku lihatkan lagi untuk menambahkan. Tadi aku ini dua tambahkan data ke dalam dictionary. Jadi teman-teman bisa pakai kayak gini.
Oke, untuk Arkan, kalau kamu misalkan belum ada yang kurang paham dengan materi sebelumnya maupun yang sekarang, tuh ditanya aja mana yang bingung. Di soal nomor 3 itu ada bantuannya teman-teman pakai komentar. Nah, add two names, berarti tambahkan 2 nama katanya, sesuai dengan soal. Kemudian dia suruh juga untuk delete one name. Nah, apa yang disuruh delete? Itu juga ada. Untuk soal nomor 3, itu dictionary-nya jangan diganggu-ganggu ya teman-teman. Tetap isinya cuma si ini aja, dictionary. Isinya cuma King, London, Carol, dan apa tuh, Lindgren. Nah, cuma 4 datanya, 4 pasangan. Nah, cara nambahin kita tambah pakai cara yang aku ajarin tadi. Nah, mungkin aku lihatkan lagi ini di share screen, cara tambahkan data, hapus. Kak bisa bantu Kak. Ini Oke. udah di. Terus, nah, Aswan, coba baris ke-8 dan baris ke-9. Nah, itu kalau kita lihat, kalau data di dictionary-nya kan dia satu kuncinya string, nilainya juga string. Nah, saat kamu tambahkan, itu kamu udah benar pakai string yang defu, dumas. Nah, yang judulnya itu kamu pakai string juga. Nah, ingat lagi, kalau kalimat itu adalah string. Nah, itu untuk add to names. Nah, untuk delete-nya, cara delete, aku lihatkan lagi. Delete itu del, kemudian apa nama dictionary, buka kurung, key-nya. Key-nya apa yang mau dihapus. Buka pagar lagi deh. Key yang dihapus. Oke, udah ya. Oke, Leo. Coba aku lihat. Oh, untuk soalmu. Nah, kalau kamu ada kehapus atau ada keubah tuh, nah dibalikin lagi aja pakai si back ini, si pakai reset. Nah, reset yes. Nah, dia bakal balik lagi seperti semula. Nah, untuk teman-teman yang lain juga aku bantu nih. Nah, add to names. Berarti dia udah ngasih bantuan kita nih. Berarti kita bakal nambahkan 2 nama. Nah, cara nambahkan gimana? Kalau yang aku ajarin tadi, itu panggil dulu apa sih nama dictionary kita, books. Kemudian berdasarkan soal nih. Nah, ini nih kuncinya Defu. Kemudian judulnya The Adventures of Robinson. Nah, berarti kita buka kurung siku, panggil si Defu. Nah, kemudian kita sama dengan apa nilainya. Aku copy aja The Adventure.
Terus gitu juga untuk nambah satu lagi. Apa kuncinya, Dumas? Nah, nilainya apa? Kon of. Nah, ingat, kalau kalimat, kata, itu adalah sebuah string. Jadi harus pakai tanda kutip. Oke, itu untuk tambahkan. Nah, kalau untuk delete, tadi di del, apa, nama dictionary, books, kemudian key apa atau kunci apa yang mau kita hapus. Nah, kalau kata soal, hapus king it. Nah, kita cukup kuncinya aja, kita panggil si king-nya aja. Nah, it itu kan adalah nilainya. Udah selesai itu. Kak bisa bantuan yang nomor 4, Kak. Oke, bentar ya. Bentar ya, Suan. Aku cek dulu punya Leo, coba itu sibuk sama dengan yang paling atasmu. Nah, itu kan warna merah kurung perawalnya. Karena dia ketinggalan kurung perawal. Nah, jadi tambahkan kamu kehapus tadi itu. Tambahkan aja di akhir baris kelima, kurung perawal satu lagi. Nah, bisa bantu, Kak? Ya, bisa. Bentar ya, Aswan. Kita bantu teman yang nomor 3 dulu. Itu Fahri sama Gratian belum. Iya, Kak. Ya, oke, book. Oke, Fahri. Fahri tipe tuh. Coba kamu lihat di baris ke-8. Nah, dia Devu. Bukan Du. D. Terus Robinson. Sauda. Dumas. Ekon. Monte Cristo. Coba kamu tipe. Oke, udah ya. Ntar Gratian. Oke, Gratian udah selesai. Ya, untuk nomor 4 aku bantu deh. Nah, oke. Untuk nomor 4 itu logika soalnya aja dulu deh. Aku terangkan. Nah, di sini kita udah punya dictionary namanya author. Nah, di mana ada isinya si Kipling, terus ada data tentang penulisnya, novelis Inggris, bla 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 bla. Terus ada Tolkien, ada kamus. Nah, kita lihat soalnya maksudnya. Teman-teman lihat aja yang tulis program yang mencetak biografi penulis. Nah, kita lihat. Dia minta dulu di atas nama belakang penulis. Dari soal ya. Dia butuh sebuah input. Tambahkan dulu nih di bawah. Tambahkan dulu misalkan penulis. Sama dengan input nama belakang penulis. Oke, udah masuk. Terus penulis tidak ditemukan ingin menambahkan. Nah, berarti dia diceknya dulu tuh. Kalau penulis tidak ditemukan katanya. Berarti kita cek apakah penulis ini ada nggak di dalam author. Itu berarti kita cek if penulis ada nggak in authors. Authors. Nah, kalau ada, ntar kita cek
Kalau ada di sini apa nama belakang penulis? Penulis tidak ditemukan. Kalau ada gimana? Kipling. Kipling. Oke, kalau ada dia bakal cetak langsung biografi bla 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 bla. Biografi novelis Inggris bla, gitu. Nah, berarti kalau dia ada, kita print biografi. Nah, kemudian kita print nilai dari nilai autor si penulis tadi. Misalkan aku masukkan Kipling kan, berarti autor penulisnya si Kipling. Nah, makanya bakal di tuh. Kayak gini aja dulu, teman-teman lihat. Aku tes dulu deh. Jalan nggak? Kip, Kipling. Kipling. Oke, dia tampil biografi novelis. Oh, ada titik 2 ya. Oke. Nah, kayak gitu kalau dia ketemu. Nah, lihat lagi si soalnya. Sini penulis tidak ditemukan. Kalau nggak ketemu gimana? Nah, dia minta ingin menambahkan. Iya, berarti bakal ditambahkan. Nah, jadi kalau dia ketemu, dia cetak data orangnya. Kalau nggak ketemu, dia akan ditawarkan. Kamu mau nambahin nih orang nggak ke dalam si kamus kita gitu. Berarti kalau if-nya kayak gini, berarti else-nya kalau nggak ada, dia bakal minta inputan pertanyaan deh. Pertanyaan sama dengan input. Penulis tidak ditemukan. Titik. Ingin menambahkan. Nah, iya gitu kan. If pertanyaan sama dengan iya, maka kita bakal minta datanya Samuel bla bla bla. Berarti kita bakal tambahkan. Aku pakai ini deh untuk membantu. Tambahkan data ke dalam kamus. Kayak gini. Kalau ditemukan, cetak data penulis. Kalau tidak ditemukan, tambahkan data ke dalam kamus. Ya, tambahkan data ke dalam kamus. Yang akan kita tambahkan. Nah, cara nambahkan data ke dalam kamus tadi kayak gimana? Kita panggil nama kamus kita, kemudian kuncinya apa? Nah, yang jadi kunci. Nah, jadi kalau untuk memecahkan soal seperti ini, teman-teman identifikasikan dulu deh. Kita identifikasi di atas kuncinya yang mana? Kunci yang mana sih yang kunci? Nah, berarti kunci itu si Kipling, Tolkien, si kamus, berarti si penulis. Nilai adalah biografi orang ini atau data penulisnya. Jadi kita tambahkan data ke dalam kamus. Berarti kita tambahkan author, di sini kunci sama dengan nilainya. Nah, berarti kuncinya apa tadi? Kita masukkan adalah if penulis author. Penulis adalah kuncinya. Penulis sama dengan. Nah, nilainya adalah biografi orang ini. Nah, kalau di sini dia minta biografi penulisnya apa? Nah, berarti sebelum ini kita tambahkan dulu. Berarti ini ada untuk
Ini aku itu aja ya. Di sini adalah tambahkan biografinya. Nah, berarti kita butuh dulu nih untuk masukkan biografi ke dalam program kita. Nah, di sini biografinya ditulis dari si user alias diketik untuk dimasukkan ke dalam program. Berarti kita pakai input. Nah, jadi sebelum kita tambahkan dulu nih, kita butuh dulu variabel untuk minta data biografi. Jadi biografi sama dengan kita input biografi penulis penulis. Lah, udah kita minta kita simpan ke dalam variabel biografi, kita tambahkan sama dengan biografi. Autor, penulis. Nah, ini ingat ya, ini kalau untuk tambahkan data ke dalam dictionary atau kamus, nama kamus kita, kemudian kuncinya apa, sama dengan nilainya. Jadi, kuncinya adalah penulis ini nih, yang diminta di awal. Biografi itu adalah biografi penulisnya. Oke, udah minta, terus apa lagi? Kita lihat. Nah, terakhir dia bakal print semua data. Oke, kita print author. Kita tes dulu ya. Why? Ingin menambahkan? Iya. Ya. Udah sesuai belum? Ya. Terus biografi penulis. Nah, kita perlu masukkan nih. Mana sih biografi orang? Dulu kita perlu ngetik panjang. Ya. Samuel. Aku simpan aja untuk masukannya di sini. Teman-teman juga kayak gitu ya. Biar nanti gampang untuk jalankan programnya. Kita komen dulu nih. Kita copy nanti. Aku pakai komenan panjangnya aja. Mana dia? Samuel Langkorni. Teman-teman sekalian samakan ya. Jadi kita sama-sama ngerjain aja. Yang dikenal dengan nama penanya Mark Twain adalah seorang penulis, humoris, pengusaha, penerbit, dan dosen Amerika. Oke, aku tes. Tuain. Iya. Biografi penulisnya ini. Samuel Langkorni. Oke, kita cek dulu dah. Penulis tidak ditemukan. Oke, ingin menambahkan. Iya, nama belakang penulis. Biografi penulis. Kipling. Tolkien. Samuel Langkorni Clemens yang dikenal dengan Mark Twain adalah seorang penulis, humoris, pengusaha, penerbit, dan dosen Amerika. Oh, oke. Silakan disamakan dulu, teman-teman. Oh, pertanyaan lower. Pertanyaan
Ya. Akan disamakan dulu, ini udah benar, cuma belum belum jangan hijau. Tulis nama penulis. Ini sih Kak, itu teks merah di paling bawah itu buat apa? Oh, itu karena pas dijalankan nanti di program ntar. Nah, pas dijalankan itu kita bakal minta masukan biografi penulisnya. Nah, jadi aku biar nggak repot nulis di sini, nggak tahu apa yang mau ditulis. Nah, jadi aku salin dulu dari contohnya. Misalkan siapa tadi, Samuel Langhorne sampai dosen Amerika. Nah, jadi nanti tinggal copy pas jalankan programnya. Dia bakal minta. Kasih ini, contoh ya, aku jalankan. Nama belakang penulis, Twain. Twain. Nah, penulis tidak ditemukan, berarti nggak ada di dalam kamus kita. Jadi mau nambahkan nggak katanya? Iya. Nah, biografi penulis. Nah, untuk masukkan data ini, itu data yang panjang tadi. Yang aku yang aku komen di bawah ini untuk masukkan data ini. Itu adalah sebuah komentar ya, teman-teman, sama kayak pakai pagar. Baik Kak, makasih Kak. Ya, Kak, ya. yang sama tapi nggak bisa. Iya, aku juga udah sama. Bentar, aku cari dulu di mana sih yang belum, kenapa belum hijau. Ini dia udah sama sesuai dengan yang diminta. Bentar ya, dosen Amerika. Aku juga lagi ngecek. Oke, tadi. Aku kasih di sini. Oh, kita kelupaan. Berdasarkan soal ada, jika pengguna tidak ingin menambahkan penulis, tidak, berarti ini else-nya, print tanggapan diterima, diterima. Aku jalankan lagi, slide. Ya, kita masukkan. Oke, udah bisa.
Jadi berdasarkan soal ada kalau dia selain pertanyaan sama dengan iya, alias dia nggak ingin masukkan penulisnya, berarti kita else kan print tanggapan diterima. Kak, ini kenapa Ya, langsung ketik ya tapi tetap hmm, berhenti dia? oke. Ntar ya, aku cek dulu Pak. Oke, penulis dan author. Tidak, print author penulis else. Penulis ingin menambahkan ya. If pertanyaan sama dengan ya, geografi author, geografi print author else. Tanggapan diterima. Coba aku jalankan dulu. Lain. Ya, oke. Pertanyaan input. Pertanyaan. Nah, Fahri coba di baris 13, kamu ketinggalan lower itu adalah sebuah fungsi. Nah, jadi butuh buka kurung dan tutup kurung. Kak, punya aku nggak bisa, Ya, Kak. Nggak bisa ah, lanjut. bentar. Bentar lihat. Oke, pertanyaan luar ya dikasih grafik penulis. Nah, Leo pindahkan yang baris 24 di bawah baris 21, di bawah author. Nah, dia sejajar dengan author tuh. Jadi dia di dalam si if ini. Kak, sudah sama tapi nggak bisa. Oke, bentar Kevin. Ini silakan Leo perbaiki. Bentar ya, Kevin. Name, input nama belakang penulis. Oke, name, author's name. Else, nama penulis ingin menambahkan yang luar. Biografi penulis. Author's name. Oke, sama dengan data print authors. Coba aku tes dulu. Nama belakang penulis. Slide. Ya, biografi penulis. Copy. Oke, coba cek dulu ya. Samuel Langfurni. Ini begini aja deh. Punya aku copy. Input, nama belakang, author, print biografi. Kedua, penulis tidak ditemukan titik ingin menambahkan. Oke, iya, award, biografi penulis. Tanggapan diterima. Samuel Langford adalah
Orang penulis, rumah humoris, penonton dan dosen Islam. Bentar. Ya. Autor, biografi input, biografi penulis _2, print, start. Oh, enggak. Biografi penulis Samuel. Program kamu udah benar, cuma tipenya di mana ya? Bentar. Lihat dia biografi penulis. Udah sama juga. Lalu belakang penulis biografi penulis tidak ditemukan titik ini menambahkan. Iya, biografi penulis tanggap. Bentar, ini dia. Di sini Kevin, di baris ke-8. Nah, autor itu bukan kurung biasa, tapi kurung siku-siku. Coba aku Kipling. Nah, di baris ke-8 kamu. Karena kita manggil kuncinya. Kalau panggil kunci, itu pakai kurung siku-siku. Oke, teman-teman, aku cek kita masih ada 1 soal lagi dan materi kita masih ada. Cek ya, siapa yang belum. Makasih, Kak. Iya, untuk nomor 4. Kenapa nggak bisa lanjut lagi nih, Kak? Oke, bentar ya. Sama, Kak. Bisa lanjut juga. Mana yang belum tadi? Cek dulu. Yuk. Nulis input. Tanggapan diterima. Coba aku tes deh. Tanggapan penulis. Cek Kipling. Untuk Leo, coba kamu lihat di baris ke-12. Nah, print kamu itu indentasinya kena di backspace aja, terus baru 1 kali. Tap. Tes Kipling. Nah, dia kena di autor penulis. Autors pakai S. Autorsnya pakai S. Terus baru yang lain lagi penulis tidak ditemukan ini menambahkan iya. Biografi penulis.
Penulis biografi, author, input. Nah, baris 12 itu biografi titik 2. Coba Kipling. Nah, udah. Jadi untuk Leo itu kena di baris 12. Kamu tap printnya 1. Hapus dulu tadi backspace-nya. Kemudian biografi pakai titik 2. Nah, nama kamus pakai S, authors. Akan dicek. Yang lain aku cek juga ya, bentar. Oke, Arkan dan Aswan. Nama Oke, untuk Arkan itu kamu kehapus ya data di awal. Itu jangan dihapus. Kamu kamu cut aja dulu yang udah kamu bikin. Nah, kamu cut, terus kamu back, kamu reset. Nah, ini itu datanya data yang udah tersedia. Jadi codingan tadi di bawah ini tulisnya. Bawah ini. Tadi datanya ada 3 tuh. Oke, nanti disamakan aja. Ini kamu if else, aku cek dulu. Deng. Nah, ini di baris kelima, authors penulis. Nah, kamu tipe penulis. Penulis ini. Nah, nanti ini datanya ada 3, data awal tadi. Jadi kamu balikin aja, kamu cut dulu punyamu. Terus balikin, datanya ada 3 tadi. Dari segi ininya udah benar nih. Input, penulis, biografi, pertanyaan, ya, print authors. Terus aku cek dulu satu lagi, Aswan. Aswan. Oke. Print ini, Aswan di baris 16 itu taruh di setelah author penulis biografi. Dia ada di dalam CIF. Nah, taruhnya sana. Terus taruh else lagi. Print tanggapan diterima. Nah, jadi di soal ada tanggapan diterima. Nah, oke. Untuk Aswan sama Arkan nanti dicek lagi. Untuk codingan teman-teman kalau aku lihat udah benar. Mungkin paling ini kayak tipe tulisannya. Mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, itu juga diperhatiin. Oke, aku untuk nomor 5, mungkin aku jadikan tugas di rumah aja teman-teman. Karena waktu kita nggak cukup, kita masih ada 1 materi lagi. Jadi untuk nomor 5, silakan dicoba-coba aja dulu untuk tugas di rumah. Nanti kalau ada kendala, aku bantu nanti lewat WA. WA aja nanti dibilangin caranya kayak gimana. Jadi ini nomor 5 dijadikan tugas di rumah. Minggu besok aku cek. Oke, nanti untuk nomor 4 disamakan ya untuk Arkan sama Aswan. Aku materi kita masih ada 1 lagi. Oke.
Nah, kalau di minggu kemarin kita setelah ada list, ada tuple. Kalau sekarang setelah ada kamus, ada set. Nah, ini teman-teman nggak perlu cemas karena tugasnya kebanyakan teori nanti. Nah, apa sih beda set sama si dictionary tadi? Nah, kalau di dictionary, kalau aku lihatkan data kita tadi ya. Nah, dictionary kita bisa nambahkan kunci yang sama, tapi nilainya beda. Ataupun dia sama. Historicalnya kayak gitu ya, contoh. Aku jalankan. Nah, dia ada nih, masuk historical juga. Historical juga. Jadi bisa ada dua. Atau misalkan kalau aku mau copy lagi nih, ada lagi data. Bisa nggak ya datanya kembar? Kita ini aja dulu. Historical, Three Kingdom. Oke, tinggal jalan. Historical, Three Kingdom. Nah, dia tetap bisa jalan, tapi dia bakal menggantikan nilainya. Nah, itu untuk dictionary. Tapi kalau untuk set, bedanya aja ya, pasti tahu. Kalau bedanya, dia tuh nggak boleh kayak gini, teman-teman. Kuncinya kan sama nih, historical. Nilainya yang beda. Jadi dia menggantikan aja nilainya. Yang seharusnya tadi Red Chamber ganti jadi Three Kingdoms. Nah, dia tetap jalan, berarti kan nggak ada error. Nah, kalau di set itu nggak boleh. Set itu hanya boleh dan kuncinya harus beda-beda, nggak boleh sama, alias dia harus unik. Nah, penulisnya unik, yang bukunya telah dia baca. Nah, jadi nggak boleh ada key yang sama kalau di dalam set. Nah, cara bikinnya aja. Nah, cara bikinnya, kalau dictionary tadi pakai dictionary sama dengan, box sama dengan dictionary gitu kan. Kalau ini set. Nah, bedanya, dia mendeklarasikan set isinya itu, aduh, set elemen yang unik yang tidak terurut. Nah, dia bisa satu kayak kemarin datanya, nggak berpasangan. Coba kita. Nah, jadi datanya cuma satu, nggak berpasangan seperti halnya di dalam list kemarin. Nah, yang penting, ntar dia sama pakai len juga. Kemudian kita juga bisa set sama kayak si list kemarin deh, tapi dia nggak datanya nggak boleh sama isinya. Ntar aku cek lagi. Nah, yang ini ada teori di dalam set. Dia tuh bisa digabungkan antara set yang satu dengan set yang lain. Nah, dia bisa pakai union. Union itu untuk mengembalikan set yang merupakan kombinasi. Jadi bisa digabungkan antara set yang satu dengan set yang lain. Bisa digabungkan. Kemudian ada namanya intersection. Intersection itu dia menggabungkan yang berpotongan aja, yang sama aja nilainya. Nah, itu intersection. Kalau union, semuanya digabung. Meskipun dia nggak sama nilainya, dia digabung. Tapi kalau intersection, hanya nilai yang sama aja kalau digabung.
Kalau digambarkan sih, kalau digabung dia bisa gabung kayak gini, union. Yang satu dengan yang dua. Nah, kalau intersection dia hanya sebagiannya aja yang tergabung kayak gini. Kalau difference berarti selain yang sama, berarti yang di luar ini. Nah, contoh seperti ini. Ada set satu si Andrew Card, satu lagi si Marie Card. Nah, dia mau digabungkan. Nah, ini ada, kan beda-beda nih. Kuncinya nggak ada yang sama, teman-teman. Karena di dalam set nggak boleh sama. Nah, terus dia bisa di set union, digabungkan daftar semua penulisnya. Kemudian di intersection yang sama aja, yang beda, kemudian yang sama. Nah, dari sini ada yang nggak yang sama gitu. Oke, itu sih teorinya. Nah, untuk teori itu bisa teman-teman cek di tas berikutnya. Nah, kita kerjakan bareng-bareng aja sambil aku terangkan. Nah, jadi set itu apa sih tadi? Nah, kata kunci dari set itu adalah dia elemen unik. Jadi nggak boleh key-nya itu nilainya sama. Beda ketika sama dictionary tadi dia boleh key-nya sama. Nanti kalau nilainya beda ya nilainya aja yang diganti gitu. Tapi dia nggak bakal error kalau jangan kan. Tapi kalau set ini kalau ada yang sama key-nya dia bakal error. Karena dia harus wajib unik gitu. Nggak boleh ada yang sama key-nya. Dan dia tidak berurut juga. Nggak bisa kita sort. Jadi untuk nomor satu, ini adalah set elemen unik yang tidak terurut. Nah, jadi kita bahas bareng-bareng aja ya. Terus dalam hal apa set akan dibuat? Nah, cara bikinnya, name sama dengan set. Nah, kalau ini untuk dictionary kemarin. Kalau tuple untuk tuple kemarin. Nah, jadi name sama dengan set. Oke, untuk nomor 3. Nah, nomor 3, set. Nah, kalau di set, untuk menambahkan elemen itu nggak pakai add-on kayak di list ataupun menambahkan seperti di dictionary tadi. Dia bisa pakai operator add di dalamnya. Add, kemudian apa yang mau ditambahkan. Nah, itu untuk tambahkan elemen. Nah, untuk hapus, kalau dictionary tadi pakai delete. Nah, ini pakai remove. Sama halnya dengan si daftar. Bisa hapus. Nah, intersection itu yang mengembalikan perpotongan antara set yang satu dengan set yang lain. Difference itu mengembalikan nilai yang tidak termasuk ke dalamnya atau nilai yang berbeda. Nah, kalau union digabungkan semuanya. Set elemen yang termasuk dan tidak termasuk. Jadi semuanya. Nah, kan untuk nomor 3, teman-teman lihat di share screen aja. Lalu samakan.
Nah, aku tunggu teman-teman sampai di nomor 5. Nah, nomor 5 kita bakal kerjakan bareng aja. Oke, Godwin sampai nomor berapa dulu? Kamu nomor 2 ya. Bentar. Nomor 2, cara bikin set. Nah, itu pakai name apa variabelnya sama dengan set buka kurung tutup kurung. Sama kayak dictionary. Kalau dictionary kan pakai dict. Untuk nomor 3, kamu bisa lihat Godwin di foto aja, terus kamu samakan nanti. Ya, aku cek ya, udah sampai semuanya belum. Ya, jadi rata-rata udah hampir. Tinggal Godwin. Akan nanti disamakan Godwin. Nampak. Nah, kita masuk nomor 5. Nah, nomor 5 itu awalnya kita udah dikasih sampai yang komentar write the function code here. Nah, ini aku kebetulan udah bikin. Di sini dia ada 2 fungsi. Fungsi pertama adalah application. Yang satu lagi adalah get artist. Nah, fungsi si application itu untuk bikin dictionary. Jadi bikin masukkan nama pesertanya. Kita cek. Misalkan dia masukkan Smith. Terus judul karyanya si Smith ini apa? Joy. Terus siapa lagi nih? Oh, artisnya Johnson. Gitu kan. Terus masukkan judul karya. Oh, karyanya nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah dia bakal cetak program konser. Joy itu punya si Smith. Nah, Johnson dia nggak punya apa-apa. Jadi di application itu kita udah dikasih, nggak perlu kita ubah apapun. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah di bawah write the function for here. Jadi fungsi yang kedua itu adalah untuk mengambil data si artisnya. Nah, artis itu dia butuh judul karyanya apa. Nah, di sini variabelnya namanya PUM. Nah, di bawah teman-teman tambahkan artis sama dengan list. Nah, ini sebuah list ya. Berarti kita bakal bikin list untuk si artisnya. Jadi aku terangkan aja sambil nanti teman-teman samakan. Nah, ini adalah bikin list alias daftar. Aduh. Nah, habis itu dia bakal cetak. Dia bakal ngecek dulu for artis. Jadi setiap
artis yang ada di dalam dictionary kontestan. Jadi for artist in kontestan. Nah, dicek apakah si kontestan yang datanya ada orang si artis ini itu sama nggak dengan yang kita cek si PUM-nya. Kalau sama, berarti kita bakal masukkan si artis tersebut ke dalam list yang baru kita bikin. Jadi dari dictionary, dia dipindahkan datanya ke dalam list. Jadi, samakan aja. For artist in contestant, if contestant artis sama dengan PUM, artisnya di-append ke dalam list artis. Kemudian diurutkan. Nah, kenapa bisa diurutkan? Karena ini adalah sebuah list. Yang nggak bisa adalah dictionary yang nggak bisa. Ini aku terangkan aja, nanti aku bagikan ke teman-teman, nanti samakan. Terus di program utama, berarti kita punya dua fungsi. Nanti disamakan teman-teman, biar aku terangkan aja dulu, karena ini agak kompleks juga. Ini program utama, berarti ada dua fungsi. Nah, kita ini di program utama, kita jalankan fungsi application dulu. Jadi dengan variabelnya kontestan sama dengan application. Berarti aku jalankan si application. Kemudian concert program. Jadi ada program concert. Dengan aku ngeset, berarti nggak boleh ada key yang sama. Kontestan values. Berarti setnya adalah dari si kontestan nilai dictionary kontestan ini. Nah, nilainya kan adalah si judulnya. Jadi judulnya nggak boleh sama. Print program konser. Nah, baru dia bakal cetak setiap item yang ada di si set ini. Nah, dia bakal printkan itemnya apa judul karyanya, siapa artisnya. Oke, itu kalau untuk penerangan aku kopikan aja, aku fotokan aja. Mana dia? Tuh. Itu untuk soal nomor 5, aku bagikan di WA, nanti teman-teman samakan. Nah, nanti oke, samakan lagi habis kelas nanti. Nah, berarti yang jadi PR adalah tugas yang tas pertama tadi, yang nomor 5. Nah, ini masih dictionary tadi yang aku terangkan. Nah, ini bakal jadi caranya teman-teman cek setiap ini kayak gimana jalankan program yang udah ada. Kemudian nanti ada tips-tipsnya, kemudian tasnya seperti apa. Jadi ini persis dengan soal nomor 4. Materi kita memang kompleks, makin kompleks teman-teman. Jadi kalau untuk membantu teman-teman itu dibaca dulu materi yang aku kirimkan sebelum kita kelas dimulai. Kemudian setelah kelas selesai, teman-teman coba kerjakan yang si tugas-tugas tambahan. Itu juga bantu teman-teman biar lebih mengerti. Terus cek lagi tugas-tugas kita seperti apa. Oke, untuk hari ini sampai sana dulu, teman-teman. Nah, jangan lupa aku yang nomor 5, tas pertama itu adalah tugas teman-teman di rumah. Oke, aku recap dulu deh. Jadi hari ini kita udah belajar lagi jenis dari
struktur data yang ada di Python. Itu pakai dictionary dan set. Nah, kalau bedanya kemarin si list sama tuple itu untuk satu elemen data aja. Berarti satu aja tuh, nggak ada pasangan data. Sedangkan dictionary dan set digunakan untuk pasangan data. Jadi ada key, ada value, ada kunci, ada nilainya. Kalau bekerja dengan struktur data, pasti ada cara bikinnya, tambahkan data, hapus data, kemudian cek apakah data ini ada nggak di dalam struktur data yang udah kita punya. Nah, jadi kalau secara kerjanya seperti itu, teman-teman. Ada create, membuat, kemudian ada tambahkan, ada hapus, ada cek. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Teman-teman, kalau untuk biar lebih mengerti, silahkan nanti dikerjakan soal-soal tambahan atau diulangi lagi recording kelas kita hari ini. Tuh tadi di awal aku udah yang apa dasar-dasar yang tadi bikin dictionary, kemudian tambahkan data ke dalam dictionary seperti apa, hapus data seperti apa, cetak key dan value-nya, kemudian cek apakah data ini ada nggak di dalam kamus kita atau enggak. Oke, untuk hari ini sampai sana teman-teman. Materinya memang kompleks. Jadi diulang-ulang aja teman-teman. Walaupun ada pertanyaan, udah ulang nih. Kira-kira masih ragu. Nah, di minggu besok itu silahkan ketika aku review lagi, teman-teman tanyakan. Jadi ada bekal ketika aku bertanya, teman-teman bisa juga nanti menjawab atau ingin menanyakan apa yang nggak paham di hari ini. Jadi silahkan diulang-ulang lagi nanti. Kalau yang nggak paham di minggu depan, tanyakan pas review. Oke, hari ini sampai sana dulu teman-teman. Sebelum aku tutup, silahkan di on cam dulu. Oke, Arkan, Reinhard, Gratian bisa on cam. Oh, Kinan juga. Eh, laptop yang ini nggak ada kameranya, Kak. Oh, oke, nggak apa-apa Kinan. Kalau Reinhard gimana? Lagi dipakai adek. Oh, oke. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat istirahat.